Ya 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimai Erjun Samudra kembali mengawal Anda di program Sailor News. Bincang-bincang kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan, di mana pada siang hari ini kita akan membahas salah satu yang seringkali mungkin mengganggu kita ataupun juga jajamer semuanya. Nah, terkait juga dengan materi yang akan kita bahas di siang hari ini, kita sudah kedatangan salah seorang yang pastinya adalah perwira TNI Angkatan Laut dari Kop Kesehatan. Beliau adalah Letkol Laut Kesehatan Dr. Imade Ari Dwi Saputra, SPOT, Kahip NI. Jadi kalau berbicara tentang kesehatan, khususnya spesialis tentang osteoartritis dan juga penyakit sendi lainnya, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Ari. Ya. Terima kasih, selamat siang Dok untuk waktunya. Selamat siang Mas Erjun, selamat siang Jijimers. Iya. Sehari-hari dinas di mana Dok? Sehari-hari saya berdinas di Dinas Kesehatan Kolin Lamil di Jakarta Utara. Waduh, jauh Iya, sekali. iya. Oh iya, kalau Dokter Ari ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Komando Lintas Laut Militer, Kadiskes Kolin Lamil. Ya, Iya. benar Mas Erjun. Dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur. Nah, Dok, kalau tadi kan dokter bilang dari Jakarta Utara, tepatnya di Kolin Lamil ke sini, pastinya ada yang ingin dibagikan nih kepada JJ kepada kita semuanya. Khusus tentang kita hari ini membahas salah satu penyakit apa ya, sebetulnya seringkali orang belum begitu paham tentang yang namanya osteoartritis. Ya. Mungkin kalau ini kan nama ilmiahnya ya. Iya, ya, seringkali mungkin ini berhubungan juga dengan osteo itu sendi ya, Dok ya? Osteo itu tulang. Tulang ya? Iya. Oh ya, tulang. Artritis itu berasal dari kata artros ya. Artros artinya sendi. Sedangkan itis itu artinya radang gitu. Jadi apa-apa yang di belakangnya ditambahin itis itu radang. Jadi artritis. Jadi secara sendi. Kesimpulan jadi osteoartritis itu radang pada sendi-sendi tulang gitu. Nah, JJMers, kalau JJMers punya masalah dengan hubungannya radang, sendi atau tulang, langsung saja bisa bertanya dengan narasumber saya di sini ke 0813 1746 1740. Nah, terkait juga dengan materi kita di siang hari ini, kalau kita berbicara tentang apa sih sebetulnya yang menyebabkan kita bisa terkena osteoartritis ini, Dok? Baik, jadi penyakit osteoartritis ini mungkin kalau istilah awamnya lebih sering orang mendengar dengan kata pengapuran, pengapuran sendi. Jadi penyakit radang sendi ini atau orang awam katakan pengapuran ini bisa terjadi di seluruh sendi di tubuh kita. Tapi paling banyak kasusnya terbesar itu biasanya di sendi lutut dan sendi panggul. Kenapa ini terjadi? Karena itu merupakan area tumbuhan tubuh kita, ya, tumbuhan berat badan tubuh kita, sehingga mudah sekali terkena radang sendi gitu. Kita melakukan apa-apa aktivitas pastinya adalah bertumpu di lutut dan panggul. Iya. Kita berjalan, berlari, apalagi duduk dan lakukan aktivitas lainnya. Nah, kalau seumpamanya kita sudah terdiagnosa ada nyeri-nyeri tersebut, apakah yang akan kita lakukan pertama kali? Pastinya kita akan bertanya ke yang dalam hal ini mungkin dokter yang ada hubungannya dengan penyakit yang bisa kita tanyakan. Nah, Dokter Ari ini adalah salah satunya yang paling tepat. Melihat seperti hal itu, apa yang pertama kali dilakukan, Dok? Baik, Mas Erjun. Jadi untuk JJMers sekalian, jadi penyakit ini kadang-kadang masyarakat awam, termasuk kita anggota TNI, bingung ya, mau berobat kemana nih kalau ini ya. Jadi pada kasus-kasus nyeri pada persendian, pada dasarnya bisa berobat ke dokter penyakit dalam, kemudian bisa
berobat juga ke dokter ortopedi. Hmm. Ya, jadi kebetulan kami kalau dokter ortopedi kan bedah tulang ya. Hmm. Jadi orang kadang-kadang berpikir, wah kalau ke dokter ortopedi itu pasti dioperasi. Sebenarnya tidak selalu gitu. Nah, jadi nanti misalnya dokter penyakit dalam bisa juga mereka berobat ke dokter penyakit dalam. Nah, nanti kalau dirasa memang membutuhkan intervensi atau perlu tindakan lebih lanjut yang tidak dimiliki oleh kompetensi penyakit dalam, biasanya mereka juga akan mengkonsulkan ke dokter ortopedi. Nah, bisa juga langsung ke kami gitu. Jadi seperti itu, Mas Erjun. Oke. Nah, biasanya keluhan-keluhan yang sering muncul itu paling awal nyeri, kaku, bangun pagi kaku, sedih. Nah, itu salah satu tanda bahwa terjadi peradangan pada sendi. Sendi ya, Dok ya. Iya, betul, Oke. Mas. Ini ada hubungannya dengan faktor usia nggak, Dok? Nah, benar sekali, Mas. Jadi ini salah satu termasuk bagian dari proses perjalanan manusia, atau lebih kita kenal dengan penyakit degeneratif ya. Penyakit-penyakit yang menyertai perjalanan manusia ketika memasuki usia-usia lanjut. Tetapi perlu dicatat, Mas Erjun, jadi penyakit ini tidak selalu datang pada usia-usia di atas 50 atau 60 tahun. Bisa terjadi juga penyakit ini datang lebih awal gitu. Kenapa bisa terjadi lebih awal? Nah, mungkin banyak faktor risikonya berkaitan dengan misalnya orangnya mengalami obesitas, jadi kelebihan berat badan, kemudian mereka yang mengalami cedera akibat berbagai hal, termasuk olahraga atau kecelakaan dan tidak ditangani. Kadang-kadang kan kita masyarakat Indonesia ya, kalau cedera atau mengalami suatu hal, seringkali berobat dulunya tidak ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka sedikit-sedikit datang ke tukang pijat atau dipijetin sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya penanganannya cenderung akan terlambat seperti itu, Mas Erjun. Baik. Kalau seumpamanya orang sudah mungkin ada seperti kesana sakitnya, mungkin tadi yang seperti dokter sampaikan ada gejala-gejala sana. Apakah masih terus bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya, atau mungkin ada yang dikurangi dulu? Lebih baiknya gimana, Dok? Nah, pertama yang harus dilakukan adalah menegakkan kondisi pasien tersebut. Nah, paling mudah harus segera menuju ke fasilitas kesehatan. Nah, lebih tepat nanti bisa penyakit dalam atau ke dokter ortopedi. Nah, dari sana baru nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah kondisi penyakitnya ini masih stadium awal atau sudah stadium lanjut. Nah, kemudian apa yang kita lakukan juga selama sakit, ya prinsipnya hampir sama dengan sakit-sakit yang lain, Mas. Ya, jadi kalau lagi sakit ya jangan beraktivitas berat atau beraktivitas olahraga dan lain sebagainya. Paling tepat kita istirahat dulu sambil kita berobat. Nah, nanti dokter akan memberi advice ya. Kira-kira penanganan selanjutnya seperti apa ya? Apakah cukup dengan pemberian obat atau modifikasi aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya? Atau mungkin kalau kondisinya sudah cukup lanjut, perlu tindakan yang lebih lanjut, kita punya banyak modalitas ya, mulai dari tindakan pain intervention sampai tindakan mungkin harus melakukan tindakan operasi dengan mengganti sendi. Nah, itu bisa dilakukan. Itu sudah apabila sudah sangat parah ya. Iya, betul, Mas Erjun. Iya. Oke, Jajamars, kalau jadi Jajamars mempunyai ada permasalahan terkait juga dengan osteoporosis ataupun juga radang sendi dan lain sebagainya, bisa langsung saja datang ke rumah sakit mana, Dok? Saya di Rumah Sakit Angkatan Laut di Minto Harjo. Minto Harjo. Bendungan Di Hilir. Bendungan Hilir. Ya. Jadi di bagian ortopedi. Bagian ortopedi. Iya, betul. Jadi Jajamars langsung saja datang ke sana.
akan mendapatkan pastinya langkah yang tepat ya dok ya. Benar sekali. Nanti mendapatkan diagnosa yang tepat dari orang yang tepat juga. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Saya kayaknya mengalami kondisi seperti yang dokter sampaikan. Apakah saya perlu harus melakukan dengan fisioterapi? Nah, baik untuk Jejimers Pak Iwan, jadi kalau kita mengalami keluhan seperti itu, biasanya dokter akan menegakkan diagnosisnya secara tepat dulu. Ya, apakah nyerinya itu masalahnya dari sendi atau juga bisa di luar sendi, ya, atau penyakit-penyakit komorbid yang lain, ya. Kita lihat biasanya usianya, apakah ada komorbid penyakit kencing manis, ya. Kalau kencing manis juga bisa menyebabkan nyeri. Jadi mereka yang tidak terkontrol kadar gulanya akan mengalami namanya neuropati diabetika. Dia nyeri-nyeri juga di tungkai-tungkai. Biasanya itu karena terjadi gangguan neuropati ya, sehingga keluarnya nyeri juga. Bisa juga nyeri yang sebabnya di luar, nyerinya di sendi, tapi itu sebabnya bisa dari sarafnya di tulang belakang. Biasanya penderita HNP ya, atau low back pain. Nah, itu dia bisa mengalami keluhan radicular pain, jadi nyeri yang menjalar ya, ke tungkai bawah. Nah, itu harus kita tegakkan dulu masalahnya dari mana. Apakah nyerinya itu karena di sendi atau masalah di luar sendi. Nah, kalau ada masalah di luar sendi harus kita kejar terus dengan pemeriksaan-pemeriksaan lanjut. Bila perlu kita akan melakukan pemeriksaan ronsen tulang belakang atau bahkan perlu dilakukan pemeriksaan imaging dengan MRI. Ya, gitu. Jadi untuk mendapatkan pastinya hasil dan juga diagnosa yang pas, apa yang akan kita lakukan terkait juga dengan keluhan yang disampaikan. Nah, benar. Ya? Jadi nanti setelah kita mendapatkan diagnosis yang tepat, nah baru treatmentnya apa saja yang akan kita lakukan, baru bisa kita menentukan jenis tindakan, pengobatan, apa perlu kita kombinasi yang seperti disampaikan dengan fisioterapi dan lain sebagainya. Itu salah satu modalitas pengobatan kita untuk kasus-kasus radang sendi. Oh, tadi Mas Erjun menyebut kata osteoporosis ini ya. Sebenarnya itu suatu hal yang beda lagi. Iya. Jadi kalau osteoporosis osteoartritis. Kalau osteoartritis itu radang sendi. Kalau osteoporosis itu pengeroposan. Nah, biasanya di luar sendi dia. Tulang-tulang panjang kita. Hubungannya juga tetap dengan tulang ya. Tulang, cuma di luar sendi itu Mas ya. Nah, tulang-tulangnya udah karena faktor usia atau faktor penyakit, jadi tulangnya keropos. Baik. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ina. Dok, saya mau tanya kalau saya sholat, saya seringkali mengalami ngilu pada saat duduk. Apakah saya menderita penyakit seperti yang dok sampaikan? Baik, terima kasih untuk Bu Ine ya. Yang perlu kita tahu juga usianya ini ya. Bu Ine usianya kira-kira berapa? Nah, kalau usianya masih muda, harus kita cari kemungkinan lain ya. Karena di samping artritis ada penyakit-penyakit akibat misalnya sport injury, cedera karena olahraga. Biasanya itu bantalannya yang kena. Misalnya meniskusnya. Bahkan bisa kena adanya ligamennya ACL, jadi ACL injury, jadi anterior cruciate ligamennya seperti pemain-pemain bulu tangkis kita seperti Minion itu mengalami itu cedera ACL-nya sampai diganti ACL-nya. Jadi kita lihat usianya dulu. Nah, ini berkaitan dengan jenis penyakitnya. Nah, kalau usianya sudah mohon maaf di atas 50 tahun, nah ini kita baru memikirkan kemungkinan penyakit degeneratif yang seperti kita bahas hari ini, jadi artritis ini, jadi osteoartritis. Nah, biasanya itu nyeri dia kalau melakukan gerakan-gerakan sholat itu. Nah, biasanya kita anjurkan untuk Bu Ine yang jelas harus ke dokter dulu, kita melihat sejauh mana kondisi sendi lututnya. Kemudian untuk sementara ini sebaiknya kalau sholat itu duduk aja. Oke. Dok, ini ada yang bertanya,
Ini mungkin dari rekan sejawat ya dok ya, Ya. dari Letko Damanik Diskes Kolilamil Wah, ini Jakarta. anak buah saya nih di Iya. Suso Nilamin. Nah, Ya. Oke. izin bertanya nih dok, Ya, saat ini sering kita merasakan kaki kesemutan atau kebas-kebas seperti rematik. ya. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara rematik dan osteoporosis? Terima kasih untuk Letko Damanik, sehat selalu. Baik, terima kasih. Dari Jakarta Utara, Tanjung Priok. Wah, terima kasih buat Letkol Damanik. Ya, ini. Jadi kalau lihat keluhannya ini perlu kita telusur ya. Pertama usianya dulu ya. Kemudian jenis apakah selain keluhan radang sendi, keluhan kebas dan ini ada penyakit komorbid penyerta lainnya. Apakah punya penyakit diabetes? Bagaimana status penyakit diabetesnya? Apakah terkontrol, terkendali enggak? Jangan-jangan penyakit gulanya ini enggak terkendali sehingga menimbulkan komplikasi yang tadi saya ceritakan mengenai neuropati diabetika. Nah, itu keluhannya bisa kebas-kebas, bisa nyeri, kebas dan lain sebagainya. Kalau tidak ada itu, nah perlu kita pikirkan biasanya ini keluhan yang berkaitan dengan saraf. Nah, kalau di tungkai, saraf yang bertanggung jawab biasanya ada di tulang belakang daerah lumbal ini. Nah, kita kejar apakah keluhannya ini ada seperti nyeri yang menjalar. Nah, kalau istilah medisnya namanya radicular pain. Pain nyeri radikuler ya, nyeri yang dihantarkan karena jepitan pada sarafnya di tulang belakang. Nah, itu kita akan kejar. Nah, nanti perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang sederhana kita lakukan X-ray tulang belakang ya, lumbalnya kita foto. Kalau belum ditemukan ininya, bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan MRI seperti itu. Jadi kita tegakkan dulu masalahnya di mana. Nah, nanti dari situ baru kita bisa menentukan jenis pengobatan ya. Betul. Gitu. Jadi apakah masuk ke rematik atau tadi osteoporosis Nah, ini itu tulisannya. jadi bukan osteoporosis. Kalau osteoporosis itu penyakit pengeroposan tulang. Kalau osteoartritis itu penyakit radang sendi. Iya. Letko Damanik, mungkin nanti kalau bertanya lagi nanti bisa di Satker. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk JJ Tapi ada pertanyaan lagi, kita akan break sejenak JJ Mars 107,7 FM. Jangan kemana-mana, karena topiknya sangat dekat dengan kita. Seringkali juga merasakan sakit pada saat mungkin setelah habis melakukan aktivitas lainnya, yang pastinya kita akan mendapatkan jawabannya bersama dengan Letkol Laut Kesehatan Dr. Ari dari Diskes Kolilamil. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM. Jangan lupa untuk YouTube kita, di like dan juga di subscribe 107,7 FM.